Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga aja parkiran hari ini rame ya. Soalnya udah beberapa hari ini parkiran itu sepi banget jam-jam segini. Kenapa ya? Atau karena cuaca hari ini tuh panas banget ya, jadi orang males banget ke alun-alun jam segini, dan mereka lebih memilih malam. Iya juga ya, aku kalau lewat di alun-alun malam hari udah rame banget di sana kayak ada konser. Tapi udahlah, semua rezeki kan sudah ada Allah yang ngatur, jadi buat apa aku takut. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim, berdoa dan berusaha. Ya, namanya juga manusia, rezekinya kan udah ditakar sama Allah. Ya udah deh, mending aku segera berangkat. Kalau aku cuma ngomong aja di sini, nanti bisa-bisa parkiran udah ada yang nempatin, terus nggak ada tukang parkirnya lagi. Bismillah, bisa ya. Ih, emang susah ini. Susah banget. Capek. Assalamualaikum. Sayang. Sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sayang, udah siap nih. Iya sayang, udah siap. Oh, aku minta maaf ya, aku agak telat. Soalnya masih, ya biasalah, beli bahan bakar. Iya sayang, nggak apa-apa. Terus gimana sayang? Teman kamu yang di desa itu udah sampai sini kan sayang? Iya, aku juga gak tahu sayang, si Danang itu udah sampai atau belum. Cuman yang pasti aku ini udah janjian sama dia. Aku janjiannya di alun-alun. Oh gitu sayang. Ya udah sayang, kita jangan lama-lama di sini. Kita langsung ke alun-alun sayang. Iya, tenang aja. Aku ini mau ngomong lagi sama kamu soal uang itu. Iya sayang. Kamu jangan lupa sayang. Pokoknya harus diminta uang 10 juta. Ya biar kita itu bisa pakai uang itu buat kita foya-foya sayang. Ya iya dong. Ini kan semuanya rencana kamu. Jadi mau gak mau aku harus minta uang itu sama dia. Iya sayang. Lagian kan dia itu orang desa. Dia nggak akan ngerti sayang. Iya sayang, si Danang itu gak kira ngerti. Dia kan orang desa. Apalagi aku bilang sama dia, kalau kamu kerja kayak aku, bakal jadi orang kaya. Iya sayang, gampang banget ya ngebodohin orang desa. Aku yakin sayang, teman kamu itu pasti bawa uangnya. Soalnya kan dia pengen langsung kerja. Iya sayang. Waduh, jadi gak sabar sayang. Aku ini mau megang uang 10 juta. Tapi uang 10 juta itu pasti nanti kan jadi milik kamu. Soalnya kamu bilang, ini kan rencana aku. Ya jadi yang lebih banyak itu aku, gitu kan? Ya enggak sayang. Pokoknya nanti uang 10 juta itu harus kita bagi dua. Ya terserah deh sayang, aku mau beli apa, kamu mau beli apa. Pokoknya buat kita foya-foya sayang. Iya sayang. Kalau kayak gini, kita ini bisa-bisa kaya sayang. Gini sayang, kan temen aku di desa itu banyak. Gimana kalau aku itu bilang sama orang desa, kalau orang desa itu kalau kerja kayak aku di sini bisa jadi orang kaya. Iya sayang. Soalnya di desa itu masih banyak temen aku sayang. Ya si Danang kan, ya. Terus si Tony, si Idris, terus si Roni, masih banyak. Wah sayang, itu bisa jadi cuan sayang. Pokoknya itu sayang, yang kali ini harus berhasil dulu. Nah, soalnya kalau teman kamu yang satu ini berhasil, pasti dia itu ngajak teman-temannya juga. Makanya sayang, aku mikirnya kayak gitu. Yang Danang ini harus kerja dulu. Kalau semisal temen yang di desa itu mau gabung juga, pasti dia itu, wah
Iya, si Danang kan udah kerja juga seperti aku. Wah, Iya sayang. mantap kalau kayak gitu. Sayang, nggak usah lama-lama di sini. Takutnya teman kamu tuh udah nungguin. Iya, iya bener. Aku sampai lupa. Ayo kita jemput uang 10 juta. Ya udah yuk. Aduh. Alhamdulillah. Akhirnya aku sampai juga di alun-alun situ Bondo. Ya Allah, duh. Wah, aku pusing banget lagi gara-gara kecapean. Aduh. Perut aku sakit. Aku juga haus ini gara-gara tadi lari. Ya Allah. Apes banget aku. Baru sampai di kota sudah ada kejadian seperti ini. Mau beli minum, mau beli makan, uang aku juga nggak ada. Aduh, ya Allah, aduh pusing banget aku. Aku mau istirahat aja di sana. Aku takut terjadi apa-apa lagi sama aku. Duh. Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa duduk. Ya Allah. Terima kasih. Engkau masih memberikan hamba ini keselamatan. Meskipun semua barang hamba ini sudah raib, dibawa lari sama penjahat. Astagfirullahaladzim. Ternyata kota ini seperti ini ya. Di mana-mana banyak gedung tinggi. Kendaraan juga bermacam-macam yang lewat. Ya Allah. Tapi semoga aja jerih payah hamba dari desa sampai ke kota, sampai ada kejadian seperti ini, semoga membawakan hasil. Amin. Hamba juga ingin membanggakan kedua orang tua hamba ya Allah di desa. Paling tidak bisa merubah kondisi perekonomian dan kondisi keluarga. Berikanlah hambamu ini kemudahan ya Allah. Ya udah deh. Aku istirahat aja dulu di sini. Aku soalnya capek banget. Kok sepi ya? Tumben banget. Biasanya jam segini juga parkiran udah rame, udah lumayan. Sayang banget kalau sepi kayak gini. Emang ya, namanya parkiran nggak bisa ketebak. Duh, mana susah lagi nih. Mbak, 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 tolong, Mbak, tolongin saya. Iya mas, siapa ya? Mbak, tolongin saya Mbak. Mas, Aduh, masnya kenapa mas? haus. Saya boleh nggak minta air Mbak? Haus? Iya. Oh, iya bentar ya. Aduh, Oh, aduh, aduh. ini mas. Mbak, ini buat saya nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, minum aja mas, minum. Astagfirullahaladzim. Pelan mas. Aduh, Aduh, mas ini kenapa mas? Kok kayak orang lemas kayak gitu? Duduk aja mas, duduk. saya habis ketemu sama orang jahat Mbak. Ketemu sama orang jahat? Maksudnya mas dipukulin? Enggak Mbak, saya enggak habis dipukuli, cuman saya ini habis kena copet. Kena copet? Iya Mbak. Loh, emangnya masnya kena copet di mana? Di sana Mbak. Awalnya saya itu lagi nungguin angkot, tiba-tiba berhentilah mobil. Dia itu bilang, ya kalau dia itu taksi
Ya udah saya tuh naik Mbak. Ternyata di belakang itu ada 2 orang. Mereka itu ternyata komplotan copet Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya udah barang-barang saya diambil sama mereka. Tapi tadi Mas bilang nggak dipukulin. Cuman kok Mas sampai kayak gini kondisinya? Saya itu kabur Mbak. Saya itu lari jauh Mbak. Sampai saya itu kehausan. Tenggorokan saya ini kering. Makanya saya minta minum sama mbaknya. Oh, jadi Mas kayak gini akibat lari jauh. Iya. Iya. Terus barangnya nggak ada yang kesisa satupun, Mas. Nggak ada Mbak. Barang-barang saya semuanya ada di tas. Iya, Mas. Ya sabar ya, Mas. Ya udah Mas, istirahat aja. Ini air minum saya habisin, nggak apa-apa kok. Iya Mbak. Makasih banyak ya Mbak. Oh iya. Mbaknya ini tukang parkir ya? Iya, Mas. Kebetulan saya tukang parkir. Ya, biasanya saya jagain di sana. Gitu. Ya, mbaknya dilanjut aja kerjanya Mbak. Saya sekali lagi makasih banyak ya air mineralnya ini. Iya Mas, sama-sama. Ya udah, saya tinggal kerja dulu ya Mas. Saya istirahat aja. Iya Mbak. Makasih ya. Iya Mas, sama-sama. Mas, jangan dikunci setir ya. Iya, Mbak. Mbaknya ini tukang parkir di sini. Iya Mas, saya tukang parkir. Oh, cantik banget. Mau nggak nih jadi istri saya? Apaan sih Mas? Enak, Mbak. Mbaknya ini nggak usah dikerja. Biar saya yang kerja. Mas, maaf ya, saya lagi kerja, nggak usah gangguin. Udahlah, Mbak. Mau aja. Apaan sih, nggak sopan banget. Saya jomblo, Mbak. Saya nggak mikirin Masnya jomblo atau enggak. Saya di sini kerja. Mas mau parkir atau mau kurang ajar? Mbak, udahlah. Mbaknya jangan sok jual mahal. Mas, maaf ya. Saya ini nggak pernah kenal sama Mas sebelumnya. Mas Kenalan. mau parkir? Kenalan. Saya Samsul. Mas, Mbaknya siapa? kalau Mas tetap maksa, saya bakal teriak nih. Udahlah, kenalan. Mas, bisa pergi nggak? Tolong, saya kan cuma bilang jangan dikunci setir. Ya. Jadi cewek kalau amat. Memang harus galak lah. Ada aja. Udah tahu hari ini sepi, mutu lagi hancur. Ketemu sama mas-mas yang kasihan banget. Satu lagi ketemu sama orang kayak gitu. Aduh. Mas, maaf, parkirnya yang rapi ya Mas? Ya mbaknya lah yang rapiin, banyak kan tukang parkir. Iya, tapi kan seenggaknya diparkir yang rapi dulu Mas. Aduh Mbak, apa gunanya bayar tukang parkir kalau nggak Mbak yang rapiin? Iya. Sayang, kayaknya itu deh temen aku si Danang. Itu sayang. Iya. Udah samperin yuk. Yaudah yuk, mending kita ke sana aja. Rapiin aja, Pak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Dang. Wah, Sagung. udah sampai. Iya. Gimana? Apa kabar? Baik-baik Mas. Terus perjalanannya dari sana ke sini lancar? Tuh, gak lancar Mas. Kok lancar? Ini aja saya habis kabur dari pencopet. Pencopet. Iya Mas. Kamu kena copet? Iya Mas, saya kena copet. Dulu. Tapi saya nggak tahu kayak kena copetnya di mana. Intinya saya ini sudah kabur jauh. Waduh. Oh, makanya itu pakaian kamu ini berantakan banget, Nang. Aduh. Sayang, kasihan banget sayang. Iya, Nang. Ini kenalin. Ini pacar aku. Namanya Hikmah. Oh, iya ya Mbak. Saya Danang Mbak. Oh, Aduh Mas Agung. Kamu Saya ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kalau saya Mas. Cuman ini barang-barang saya sudah raib diambil sama penjahat itu. Hah? Untung aja sekarang Mas Agung ini datang ke sini. Oh, Aduh. Kalau semisal barang-barang kamu raib, gimana soal pekerjaan kamu itu, Nang? Pekerjaan? Ya, saya bisa tetap bekerja kan, Mas? Ya bisa, Nang. Cuman kamu uangnya ada nggak? Ya itu masalahnya, Mas. Uang yang saya bawa itu sudah kena copet sama penjahat itu. Loh. Berarti
ini sekarang datang ke sini gak bawa uang, Nang? Gak ada. Waduh. Oh, kalau kayak gitu, kamu ini gak bisa kerja, Nang. Mas, tolonglah. Oh, Ini kan lagi kena musibah, Mas. Masa iya Mas Agung ini gak bisa saya? iya, iya saya bisa bantu kamu, Nang. Cuman kalau uang kamu itu gak ada, ya aku gak bisa bantu, Nang. Meskipun aku ya sama atas, percuma kalau gak ada uangnya. Mas, uang 10 juta itu nggak sedikit, Mas. Saya aja, orang tua itu jual sapi, Mas. Uang 10 juta. Ya, bener, Mas. Tolonglah, Mas. Atau gini aja Mas. Mas itu telepon orang kampung. Ayah tahu itu. Nanti minta uang lagi biar transfer. Nah, Aduh, bener, mending daripada kamu kasih datang ke kota nggak kerja, ya kan? aduh, Mas. Masalahnya kalau kan orang tua itu ini kena copet di sini, Mas. Mereka bakal tambah khawatir, Mas. Tapi mau gimana lagi, Nang? Di kota ini nggak ada yang gratis. Kencing aja bayar 5.000. Masa iya kamu mau kerja kamu nggak mau bayar? Mas, saya ini bukannya nggak mau bayar, Mas. Saya sudah menyediakan uang itu, Mas. Cuman saya ini lagi apa saja, Mas. Ya, Ya. tapi emang bener nggak bisa Mas. Kalau misalkan Mas ini nggak bayar di duluan. Gini aja deh. Gimana kalau misalkan potong gaji aja? Aduh, ya makin nggak bisa lah, Nang. Seharusnya, Nang, kamu bayar itu di awal aja di pendaftaran. Kalau semisal kamu nanti kerja terus dipotong gaji, nggak bisa kayak gitu, Nang. Mas, Ya mending nggak, kamu pulang dulu. Kamu minta bilang kalau kamu ini kecopetan. Kalau nanti adanya kamu Mas, baru aku mau ngomong sama atasan. mau pulang gimana, Mas? Saya sih punya apa-apa lagi, Mas. Iya. Tapi aku ini nah juga, Nang. Aku juga bingung. Aku bisa bantu kamu kecuali kamu ini punya uang. Ya terus ini gimana, Mas? Masa saya sudah jauh-jauh dari desa datang ke sini sampai ada kejadian seperti ini. Terus saya masih belum bisa dapat pekerjaan, Mas. Iya, gak bisa, Nang. Makanya itu kamu telepon aja orang tua kamu pakai HP aku. Terus kamu bilang sama mereka kalau kamu ini kecopetan. Terus ya udah, kamu minta uang lagi sama mereka. Ya tapi bukan itu masalahnya, Mas. Kan tadi saya sudah bilang kalau uang yang saya bawa itu hasil orang tua saya ini jual sapi dan uang sisanya itu nggak ada, Mas. Iya, kalau kayak gitu, ya aku gak bisa bantu kamu, Nang. Masa nggak bisa sih, Mas? Mas, saya ini lagi kena musibah, Mas. Bantu saya, Mas. Kan Mas Agung ini tetangga saya di desa. Ini bukan soal tetangga, Nang. Ini kan perusahaan bukan punya aku. Kalau semisal perusahaan ini punya aku, ya kamu gak usah bayar, Nang. Kamu langsung masuk aja, kamu langsung kerja. Ini masalahnya perusahaan ini bukan punya aku. Kalau semisal kamu ada uangnya, aku tinggal ngomong sama atasan, Pak, gini. Yang jelas kamu langsung kerja, kamu langsung diterima. Iya Mas, saya aja Mas yang orang kota. Dulu waktu saya pertama kali bekerja, saya juga harus bayar. Dan aku juga kaget, Nang, awal-awal. Aku kan orang desa juga nih. Aku kerja di sini, ya aku harus bayar. Tapi coba lihat tuh, motor warna kuning. Itu motor aku. Iya, Dan Mas. juga asal kamu gajinya tuh besar banget di sini. Makanya kenapa aku nyuruh kamu nih bawa uang sebesar 10 juta. Ya biar kamu ini langsung diterima kerja, Nang. Tapi ini masalahnya gimana, Mas? Gini aja deh, saya pinjemin uang, Mas. Kan Mas Agung katanya gajinya besar. Nanti saya sampai di desa ataupun saya kasih deh. Ya bukannya aku ini nggak mau minjemin kamu ya, Nang. Aku ini mau ngelamar pacar aku, ya kan, sayang? Iya sayang, iya Mas. Iya, kalau misalnya aku nggak mau melamar dia, ya pasti kamu dikasih pinjam sama aku. Iya Mas, soalnya Mas seserahan yang saya minta itu yang mahal-mahal Mas, gitu. Soalnya dia kan orang kota, Nang. Masa iya aku ngasihnya cuma yang receh-receh? Ya gini aja deh, Nang. Kalau emang uang kamu nggak ada, mending kamu pulang aja. Kamu gak usah kerja di kota. Kalau kamu gak punya uang, kamu ini ya gak dipandang kalau di kota, Nang. Duh, tapi Mas Agung ini gimana sih? Masa Mas Agung ini kayak orang gak punya hati, Mas? Kok kamu malah nyalahin aku, Nang? Aku ini mau bantu kamu, cuman harus ada uangnya. Biar aku itu ngomongnya sama atasan enak. Mas, Kalau kayak Mas. gini ceritanya, ya
aku minta maaf. Ya meskipun aku tetangga kamu di desa, aku gak bisa bantu. Ya udah, aku pamit dulu. Loh, Mas, uang saya malah tinggal, Mas. Ya mau gimana lagi, kamu uangnya gak ada. Loh. Ya udah. Mas Agung, Mas, bantu saya, Mas. Aduh, sepi banget ya hari ini. Berapa, Mbak? 2000 Mas. Oh, pas banget. Nih, makasih. Iya. Makasih. Oh, ditinggal ya? Kasihan. Astagfirullahaladzim. Mas Agung kok kayak gitu sih? Masa nggak ada iba-ibanya sekali sama aku? Duh, Mas, kenapa Mas? Barusan saudaranya? Kok nggak langsung ikut pulang aja? bukan, Mbak. Dia itu tetangga saya. Ya tujuan saya itu ke sini mau ke dia, Mbak. Loh, terus kenapa Mas ditinggal di sini? Ya, saya ditinggal gara-gara saya itu nggak bisa ngasih uang sama dia tuh 10 juta. 10 juta? Iya, Maksudnya Mas datang ke sini ini ada kepentingan dia buat ngasih uang? ya saya itu mau kerja, Mbak. Terus kebetulan kerja di suatu kantor dan dia bilang kalau ada lowongan pekerjaan, cuman saya itu harus ngasih uang sama dia tuh 10 juta biar bisa kerja. Oh gitu Mas. Jadi kedatangan Mas ke sini itu Mas mau melamar pekerjaan. Iya, Mbak, bener. Cuman harapan saya dari desa untuk bisa kerja di kota itu kayaknya gagal deh, Mbak. Duh, ya sabar ya Mas. Tapi apa emangnya Masnya itu nggak bilang dulu kalau Mas itu harus menyediakan uang sebanyak itu? Sudah, Mbak. Kan tadi saya sudah bilang kalau saya ini kena copet. Astagfirullahaladzim. Iya saya lupa. Berarti yang dicopet itu uang buat Mas kerja. Iya, bener. Astagfirullahaladzim. Terus ini gimana Mas? Ya saya ini nggak tahu, Mbak. Saya ini harus gimana? Saya mau pulang ke desa Wonosari ini jauh. Ongkos pun saya nggak ada. Terus teman Mas yang barusan itu nggak nawarin Mas apaan gitu? Nggak ada, Mbak. Saya mau pinjam uang sama dia aja nggak dikasih, Mbak. Astagfirullahaladzim. Makanya itu saya heran banget sama dia. Kok bisa-bisanya teman lagi kesusahan tapi nggak dibantu? Ya saya juga nggak ngerti, Mbak. Aduh, apes banget saya. Pertama kali ke kota sudah ada kejadian seperti ini. Iya Mas, sabar ya. Kota memang kejam. Terus Mas ini mau kemana? Ya saya ini nggak tahu, Mbak, mau kemana. Saya ini juga nggak tahu arah jalan pulang ini kemana, Mbak. Atau gini aja deh Mas. Gimana kalau Mas menginap di rumah saya aja? Hah? Nginep di rumah Mbaknya? Gini. Ya kalau Mas ngerasa nggak enak, saya carikan Mas tempat tinggal di masjid untuk sementara. Biar nanti saya juga pamitan sama RT di sana. Hah? Emangnya saya boleh, Mbak, untuk sementara waktu tinggal di sana? Ya boleh aja sih Mas. Lagian kan Masnya cuma numpang istirahat di masjid. Ya siapa tahu sambil lalu Mas bisa nelpon keluarganya biar Mas bisa dijemput. Iya, tapi saya ini nggak mau ngerepotin Mbaknya, Mbak. Saya lebih baik kalau sama-sama tinggal di masjid. Saya tinggal di masjid di sini aja. Loh, bukan masalah tinggal di masjid dimanapun Mas. Tapi gini Mas, kenapa saya ajak Mas untuk istirahat di masjid tempat yang saya tinggal? Karena kan kalau Mas ada di sana, saya bisa nganterin Mas makan untuk makan pagi, makan sore, ataupun makan malam. Kalau Mas tinggal di masjid dekat sini, Mas kan masih mau beli makan, uangnya juga nggak ada. Tapi apa itu nggak tambah ngerepotin Mbak? Loh, enggak Mas, enggak sama sekali. Kalau memang saya merasa terrepotkan, saya nggak bakal nawarin Mas kan? Iya juga sih, Mbak. Insya Allah, makasih banyak ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Danang. Oh iya, saya sampai lupa, nama saya Devi Mas. Iya, Mbak. Gimana, Masnya mau nggak
Ya daripada Mas di sini, belum tentu juga Mas dapat makan. Kalau di dekat rumah saya, Mas nggak bisa saya lihat setiap hari kondisinya. Boleh nih Mbak, kalau saya nggak ngerepotin. Iya Mas, nanti kalau sudah sampai sana, siapa tahu Mas bisa menghubungi keluarganya buat dijemput. Iya Mbak. Ya udah kalau gitu, mending sekarang aja yuk kita pulang. Loh, kan Mbaknya ini lagi kerja. Nggak apa-apa Mas, saya kerja setengah hari aja. Lagian parkiran juga sepi, biar diganti shift sama teman saya. Oh gitu. Iya Mbak. Udah yuk, Iya. nggak apa-apa. Makasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Ini masih udah nggak lemes-lemes lagi kan? Sudah lumayan kok Mbak. Nanti makan ya di rumah ya. Iya. Assalamualaikum. Sayang. Assalamualaikum. Sayang. Sayang. Waalaikumsalam. Sayang, maaf ya sayang, kamu dari tadi nunggu di sini lama ya? Oh. Aku soalnya barusan cari jarum pentul. Oh. Kamu tahu sendiri kan sayang, aku tuh selalu lupa taruh jarum pentul di mana. Enggak kok, aku nggak tadi, aku baru aja nyampe ini. Oh gitu. Ya udah sayang, mending kita langsung berangkat aja. Soalnya kan kamu tahu sendiri, di grup itu bos Kevin bilang kalau dia itu mau ke acara nikahannya saudaranya. Ya sayang. Kita kan ini karyawan yang paling lama kerja, jadi kita ini harus datang duluan daripada yang baru. Ya sayang, tapi aku belum sarapan sayang. Gimana nanti kalau misalkan kita nyampe kantor kita beli roti dulu kek atau apa di kantin Bu Mimi itu? Iya deh. Ya udah, mending kita langsung berangkat aja sayang. Ya. Udah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kenapa lagi sih mobil ini? Kok pakai acara mogok-mogok segala? Bentar. Ini apanya yang rusak ya? Padahal aku nggak pernah telat untuk servis. Aduh. Kenapa sayang? Beneran rusak? Iya sayang, rusak. Padahal aku itu nggak pernah telat untuk servis mobil dan ganti oli. Loh, tapi kok bisa rusak? Kok bisa mati ini mobilnya? Ya aku nggak tahu juga sayang. Makanya aku ini bingung. Lah, terus ini gimana sayang? Ya aku juga bingung. Aku nggak paham kalau mesin mobil. Nah, ini mana lagi kamu nggak tahu lagi ngebenerin mobil? Terus gimana ya? Bingung aku. Sepi lagi di sini. Aduh, ada-ada aja nih mobil. Coba aja cek sayang, siapa tahu kamu bisa. Cek gimana sayang? Nanti aku kena setrum. Gak mau resiko. Aku kan udah bilang aku nggak paham soal mobil. Kalau motor aku masih bisa. Apaan sih? Mana nih? Ya udah. Mending kita ini berhentiin orang aja minta bantuan. Mau gimana lagi? Mau berhentiin orang gimana? Di sini sepi sayang, nggak ada orang yang lewat. Mas. Mas. Nah, untung aja ada orang lewat. Iya sayang. Mas, Mbak, sini. Ada apa Mas? Jadi gini, mohon maaf sebelumnya Mas, kalau saya berhentiin Mas dan Mbaknya ini tiba-tiba. Saya ini bukan orang sini Mas, saya mau minta pertolongan Mas. Minta pertolongan Mas? Iya Mas. Minta pertolongan apa ya Mas? Gini Mas, mobil saya ini mogok.
dan saya nggak tahu cara memperbaikinya gimana. Siapa tahu masnya ini bisa benerin. Oh, gitu Mas. Iya Mas. Saya pikir kenapa. Ya udah Mas, kalau kayak gitu saya coba cek dulu ya Mas. Oh iya Mas, ya Mas. Silakan Mas. Ini tadi gimana Mas gejala awalnya? Oh, awalnya sih nggak ada gejala apa-apa Mas, aman aja. Terus tiba-tiba ya ada muncul seperti overhead kayaknya di speedo, terus tiba-tiba mati Mas. Oh Mas Danang. gitu. Mas Danang bisa. Ah, bisa. Oh, hati-hati Mas. Ah, coba Mas. Mas, coba nyalain dulu. Oh iya siap, sebentar Mas. Nggak bisa Mas. Oh, nggak bisa. Iya Mas. Tunggu. Coba lagi Mas. Ya Mas. Oh, alhamdulillah. Bisa Mas, alhamdulillah Mas. Syukur deh kalau kayak gitu. Mas, saya terima kasih banyak ya Mas. Masnya sudah mau benerin mobil saya. Iya Mas, sama-sama. Lagian saya cuma pasang kabel yang lepas aja Mas. Iya juga sih Mas. Tapi meskipun cuma pasang kabel yang lepas, kalau nggak ada Masnya, mobil saya nggak bakal hidup Mas. Iya Mas. Udahlah. Yang terpenting sekarang mobil Mas ini sudah bisa nyala. Mas, mobilnya dimatikan dulu aja Mas. Oh iya Mas, saya sampai lupa. Sebentar Mas. Ini nggak bakal rewel-rewel lagi. Iya Mas, sebentar Mas, saya matiin dulu. Nanti saran dari saya lebih baik Masnya ini pergi dari sini langsung ke bengkel aja. Iya Biar Mas. aman, biar dicek semuanya. Iya Mas. Ke bengkel aja. Iya, soalnya ya Mas, saya itu bingung sama mobil saya ini. Padahal saya itu nggak pernah telat servis dan ganti olinya Mas. Tadi masalahnya bukan dari sana, cuman dari kelistrikan aja. Oh iya Mas, tapi kan sama aja Mas. Saya itu kan nggak paham sama mesin. Oh iya, ngomong-ngomong, Masnya ini namanya siapa dan rumahnya di mana Mas? Nama saya Danang Mas. Rumah saya ini asalnya dari Wonosari. Desa Wonosari. Wonosari, Bondowoso Mas. Iya bener. Waduh, jauh. Jauh banget. Iya, kok jauh banget Mas. Oh ya sebelumnya nama saya Kevin Sanjaya Mas. Iya. Ini istri saya Ica Cilo. Mbaknya ini siapa namanya? Istri Mas ya? Oh bukan, ini teman saya namanya Mbak Devi. Mbak Devi, salam kenal. Iya. Cuman Masnya ini kok bisa ada di sini Mas? Kan Wonosari itu setahu saya daerah Bondowoso cukup jauh dari pemukiman warga. Iya Mas, ceritanya panjang. Intinya saya datang ke kota ini untuk cari pekerjaan Mas. Oh, cari kerjaan. Berarti Masnya ini merantau. Gimana Mas? Sekarang sudah dapat pekerjaan? Belum Mas, saya masih belum dapat pekerjaan. Kok belum Mas? Iya, habisnya saya ini habis kena musibah Mas. Saya kan sampai di sini ini ada tetangga saya yang kerja ke sini terus menawarkan pekerjaan, dan tetangga saya itu bilang kalau misalkan kamu mau kerja di sini kamu harus bayar dulu 10 juta di awal ya buat administrasi gitu katanya. Ya udah deh Mas, orang tua saya itu menjual sapi dan membawakan uang 10 juta itu sama saya. Ya saya nggak tahu itu di daerah mana. Saya itu berhenti Mas, saya naik taksi. Ternyata taksi itu isinya penjahat dan saya dicopet di sana. Berarti Masnya ini dicopet di taksi? Iya Mas, semua uang saya itu habis. Dan yang bikin saya ini sakit hati itu tetangga saya bukan malah membantu,
mereka itu bilang kalau nggak ada uangnya kamu nggak bisa kerja, kamu pulang aja. Gitu Mas. Ya udah deh, saya ini dibantu sama Mbak Devi ini. Oh gitu ya Mas. Saya kasihan banget Mas sama Mas Danang ini. Andai saja ya Mas, di perusahaan saya itu ada lowongan pekerjaan, pasti Mas Danang ini bakal saya ajak untuk kerja di kantor saya. Masnya ini punya perusahaan? Iya Mas, Oh. saya punya salah satu perusahaan di kota ini. Memang kalau orang mau kerja harus gitu ya Mas, bayar. Mas, setahu saya namanya ngelamar kerja di perusahaan itu nggak ada biaya-biaya administrasi Mas. Setahu saya selama saya terjun di dunia perusahaan dan di kantoran, Loh, ya mungkin ditipu. bisa dibilang mungkin iya. Masa Bisa iya jadi sih? tetangganya Masnya ini yang mau nipu Mas. Astagfirullahaladzim. Buktinya kalau nggak ada uangnya, Kerja. nah, Astagfirullahaladzim, kok bisa kayak gitu? Sayang, kamu nggak mau ngasih uang? oh iya aku lupa. Mana? Oh. Ada kamu? Ada sayang. Oh ya udah. Oh. Mas, ini Oh, ada- udah. Iki, Mas. Enggak usah Mas. Saya nggak mau nerima uang itu. Udah nggak apa-apa, makasih. Ini Mas. sebagai tanda terima kasih saya Mas, karena Oh. Masnya ini udah benerin mobil saya. Ya nggak apa-apa, cukup terima kasih aja Mas. Saya nggak mau terima uang seperti ini. Nggak apa-apa kok. Mas, saya gak enak banget sama Mas Danang ini. Loh, Anggap Mas. ini ya mungkin buat beli rokok ataupun apa gitu Mas Aduh, Danang ya. Mas, udahlah Mas, Tolong nggak terima, apa-apa. Mas. Nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Saya lagian ini sudah mau. Loh, Agung. Teman Mas Agung, Hikmah. Bos, Iya, Hikmah. Gung, bos ada di sini bos. Bukannya loh, bos Kevin ini mau ke acara nikahan saudaranya. Oh, Terus Iya, Gung. kok kamu ada di sini nang? Iya. Itu ya ini mobil aku ada kendala, mobil aku mogok, Gung. Oh gitu. Ya makanya aku itu bingung tadi. Terus untung aja Gung, mobil aku ini ya hidup lagi dibantu sama Mas Danang ini, Gung. Tunggu Pak, maaf sebelumnya, Bapak juga kenal dengan Agung tetangga saya. Agung tetangga Mas Danang. Kebetulan Agung ini salah satu karyawan saya, Mas. Hah? Karyawan Pak Kevin? Iya, Mas. Berarti yang katanya Agung ini kerja di perusahaan, terus di perusahaan itu ada lowongan pekerjaan, berarti ini perusahaannya Pak Kevin? Kamu ngomong apa sama bos aku? Nggak usah kamu Aku mau tuh. tanya. Iya bos. Jadi gini. Kebetulan Mas Danang ini sudah cerita semua sama aku, Gung. Apa benar, Gung? Kalau kamu itu minta biaya administrasi untuk masuk ke sebuah perusahaan senilai 10 juta. Terus Enggak kok bos. Bapak ini bilang seandainya kalau di perusahaannya ini ada lowongan pekerjaan, aku bakal ditawarin kerja sama Bapak ini. Berarti kamu kerja sama Bapak ini, kamu berarti juga ngada-ngada dong sama aku kalau ada lowongan pekerjaan. Iya, Apaan ngada-ngada? Astagfirullahaladzim. Benar atau enggak, Gung? Jawab pertanyaan aku. Ya enggak lah bos. Masa iya? Saya ngomong kayak gitu. Yang ada Danang ini mengada-ngada bos. Loh, Kan kalau semisal kerja di salah satu perusahaan kan nggak usah bayar bos. Loh, Tapi Mas Danang ini bilang, ya kan Mas Danang, kalau Mas Danang ini ditarik uang 10 juta untuk biaya di awal. iya Pak, bener Pak. Pak, saya berani sumpah Pak. Bapak kalau nggak percaya, saya mau pinjam handphone Bapak untuk telepon orang tua saya. Orang tua saya ini sampai jual sapi Pak. Oh, bentar. Iya Pak. Kemarin saya juga ngeliat Mas ini dan Mbak ini nyamperin Mas Danang ini, cuman ditinggal karena nggak bisa bawa uang 10 juta. Hikmah, Kamu ini. apa benar yang diomongin sama Mbak dan Masnya ini? Iya kan, bener kan? Pacar kamu kemarin bilang gitu. Pacar. Ini ada apa sih Pacar. kok bahas ini? Bapak ini tanya, kenapa aku dari Wonosari ini ada di sini, Gung? Iya. Jawab. Oh, iya. Jawab yang sejujurnya. Ya saya nggak tahu Pak. Loh. Kalau semisal Danang ini. Astagfirullahaladzim. Tahu? Gung, Gung, aku tahu aku ini orang desa, tapi tolong jangan dibodohin kayak gini, Gung. Oh, Kamu itu. siapa yang muduhin kamu? Bos Kevin, yang dikatain Danang ini enggak kok Hikmah. bos. Aku sekali lagi tanya sama kamu, Hikmah. Tolong jawab yang sebenarnya terjadi.
Dan juga kamu pacaran kan sama si Agung? Kalau kamu nggak ngaku dan nggak jawab sejujurnya, jabatan kamu jadi ancamannya. Aduh, Pak. Hah? Gimana? Iya Pak. Masih ngelak lagi kamu? Sayang, kita sayang. Hikmah. Kan? Udah Gung. Aduh, mending aku aja Gung. Pak, kamu akuin semuanya apa yang aku pertanyakan sama Pak, kamu. maaf sebelumnya Pak, bukan saya niat mau mengadu Pak, tapi saya ini bener-bener Pak, bener-bener saya yang saya ucapkan ini bener Pak. Gini ya Pak, Agung ini sampai ya bicara manis di depan orang tua saya Pak. Katanya, oh Pak Gufron tenang aja Pak, Danang nanti bakal kerja di sini, gajinya enak, terus nanti jadi orang kaya gitu Pak. Jadi ya saya ini nggak bohong, nggak seperti apa yang Agung katakan sama Bapak. Iya Mas, saya percaya kok sama Mas Danang. Kalau Mas Danang ini berbohong, nggak mungkin Mas Danang ini kenal sama si Agung. Nah makanya itu Pak, saya ini nggak mungkin bohong Pak, kan saya orang Wonosari Pak. Semuanya ini sudah jelas. Tapi bos, saya gak kenal sama orang ini bos. Gung, udahlah Gung. Kok bisa sih? Udah. Kamu percuma mau bela diri, mau ngelak apapun, semuanya sudah jelas, semua sudah terbukti. Ajar. Gung, Mas, saya tidak bisa mentoleransi sikap kamu yang seperti ini. Dan juga kamu Hikmah. Kalian berdua tanpa basa-basi saya pecat. Bos. Dan Mas Danang ini dan Mbak Devi yang akan menggantikan posisi Agung dan Hikmah di kantor saya. Hah? Menggantikan Pak. Ya, Mbak. Pak. Gimana? Nggak bisa gitu dong Bos, Pak. gitu dong Yang bos. punya perusahaan itu aku Hikmah. Bos. Dan gini, sampai nanti kalau aku punya karyawan seperti kalian berdua, imbasnya bakal ke perusahaan aku. Ya Allah. Dari sekarang, Tapi kan aku suka aku udah tahu kalau kalian berdua ini cuma manis di depan aku. Pak, maaf sebelumnya. Ya Mas. Bapak barusan bilang apa Pak? Kok tiba-tiba digantikan oleh saya sama Devi ini gimana Iya, sih Mas. Pak? Saya tukang parkir Pak. Jadi gini, posisi Agung akan digantikan sama Mas Danang. Posisinya Hikmah akan digantikan oleh Mbak Devi. Pak. Bos, Jelasnya seperti itu. Di perusahaan. Iya Mas. saya ini kerja sama bos kan udah lama bos. Iya, Pak. Alhamdulillah. Itu. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, terima kasih. Aduh, Justru Allah. itu. Tuhan Alhamdulillah. itu Alhamdulillah. sudah memberitahukan kalau sikap kamu dan sikap kamu Hikmah yang aslinya gimana. Pak, tapi kan kinerja kita Udah. bagus, Pak. Gak ada kata negosiasi. Intinya kalian berdua saya pecat dan Mas Danang dan Mbak Devi akan menggantikan posisi kalian di kantor. Oke? Alhamdulillah. Pak, terima kasih banyak Pak. Ntar cuman butuh orang jujur ya. Pak, tapi tolong dong Pak. Kita jangan dipecat Pak. Kalau bisa nanti saya minta nomornya Mas Danang sekarang aja Oh ya. Pak, saya nggak punya HP Pak, nomor HP saya hilang. Nomor saya aja Pak. Iya. Pak Kevin. Gila ya Allah. Iya, permisi Pak, permisi. Iya Pak. Bos. Udah Gung. Aku bakal sampaikan ke satu desa kalau Devi, Agung Pak, Devi. anaknya Pak Tarjo tukang tipu. Mas, Mbak, saya mohon maaf sebelumnya, saya harus melanjutkan perjalanan. Nanti saya Iya, Pak. telepon kok. Ya Pak. Berkabar gimana kelanjutannya. Iya Pak. Saya terima kasih banyak Mas Danang, Mbak Devi ya. Assalamualaikum. Ayo, Waalaikumsalam. nanti kita Bos. Iya, Pak. Misi. Iya Pak. Oh, Pak Kevin. Alhamdulillah. Pak, Pak Kevin. Tuh. Pak Kevin, kita minta maaf, Pak. Pak. Bos. Pak Kevin, tolong dong Pak, kasih kesempatan Pak. Tolong bos. Maafin saya bos. Kasih kesempatan buat saya bos. Pak Kevin. Bos. Bentar, Pak. Bos. Pak Kevin. Bos. Pak. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa kerja. Untung aja aku nggak apa-apa. Hamba nggak apa-apa ya Allah, hamba ikhlas kena copet daripada ketipu tetangga sendiri. Tukang tipu. Nah, Gung, kamu ini tetangga aku. Kamu kok seneng aku dipecat? Gung,
Kamu jangan mengaku-ngaku tangga aku sekarang, Gung. Nang, kita teman kecil, Nang. Udah Aku dulu. nggak peduli, Gung. Tapi kamu sudah nekat menipu keluargaku. Aku bakal sampaikan, Gung. Kalau sebenarnya memang benar kamu kerja di perusahaan, tapi kamu itu tipu. Nang, jangan, Nang. Penipu kamu Nang, itu. kalau semisal orang tua aku tahu aku. Ya biarin orang tua kamu sakit jantung, Gung. Nang. Aku nggak Nang, peduli, tolong, Nang. Gung. Mas, Tolong jangan gitu bilang dong, sama orang Mas. aku, Nang. Tipu. Tukang tipu. Aku anak tukang Nang, tipu. please, Nang, maafin aku, Tukang Nang. tipu. Mas, jangan gitu dong. Nang, maafin aku, Nang. Nang. Dadah. Sayang, ini gimana? Kita dipecat, sayang. Oh, Sayang, lagi. kita dipecat. Ini semua gara-gara kamu. Loh, kok bisa aku sih? Kan kamu punya ide. Kamu bilang, oh minta uang sayang ke teman kamu itu. Pasti orang desa kan gak kira tahu, ya kan? Ya, tapi kan kamu juga mau, sayang, melakukan rencana ini. Wah, kalau kayak gini gimana? Kita kehilangan pekerjaan kita. Padahal gaji kita itu udah besar, udah 7 juta. Ya, aku minta maaf, sayang. Nanti kita cari pekerjaan lagi. Gimana ini ya? Apa kita ke rumah Pak Kevin nanti malam? Kita minta maaf kayak atau apa gitu? Iya, sayang. Kalau perlu kita sujud-sujud, sayang, gitu, sayang. Kita harus tetap kerja, sayang. Nggak boleh kita tuh jadi pengangguran. Iya, terus ini gimana? Kita ke sana ke kantor apa kita pulang? Ya, kita pulang aja dulu, sayang. Takutnya kalau kita ke kantor, nanti Pak Kevin ke kantor nanti marah sama kita. Iya juga sih. Ya udahlah yuk.